Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Subjudul yang berikut ini untuk pelajaran hari Senin, pelajaran hari Senin 1 April. Lucifer menipu, Kristus menang. Itu judulnya saudara-saudara. Lucifer menipu, Kristus menang. Tidak ada penjelasan logis mengapa Lucifer, malaikat yang sempurna ini, membiarkan kesombongan dan kecemburuan berakar di dalam hatinya dan bertumbuh menjadi pemberontakan terhadap penciptanya. Di dalam video yang sebelumnya, pelajaran hari Minggu, ini diulangi di dalam pelajaran hari Senin, bahwa tidak ada penjelasan yang logis mengapa Lucifer, malaikat yang sempurna ini, membiarkan kesombongan dan kecemburuan berakar di dalam hatinya dan bertumbuh menjadi pemberontakan terhadap penciptanya. Kesombongan iblis yang telah matang menjadi pemberontakan terbuka. Jadi kalau bertumbuh, berbuah, ketika buah itu menjadi matang, itulah yang menjadikan pemberontakan ini terbuka. Dia menuduh Allah tidak adil dan curang. Ini tuduhan daripada Lucifer, saudara-saudara, bahwa Allah tidak adil dan curang. Wah, luar biasa ini. Dia mempengaruhi para malaikat dengan keraguan dan tuduhannya. Dia mempengaruhi malaikat dengan keraguan dan tuduhannya. Mari kita lihat Wahyu pasal 12 ayat 4. Pertanyaan muncul, apakah yang diungkapkan ayat ini tentang kemampuan iblis untuk menipu? Berapa banyak malaikat yang jatuh dalam kebohongan tentang Allah? Kita dengarkan penjelasan berikut ini. Ketika perang terjadi di surga, para malaikat harus memutuskan apakah mereka akan mengikuti Yesus atau Lucifer. Apakah sifat dari perang di surga ini? Apakah itu perang fisik atau perang ide atau keduanya? Kita tidak tahu detailnya, tetapi konflik ini cukup bersifat fisik, sehingga iblis dan para malaikatnya akhirnya dilemparkan ke bawah dan tidak mendapat tempat lagi di surga. Wahyu pasal 12 ayat 8 dan 9. Perang ini jelas mencakup semacam unsur fisik. Jadi orang sudah dengar bahwa ternyata perang ini mencakup unsur fisik. Satu hal yang pasti adalah tentang perang di surga. Setiap malaikat harus memutuskan untuk mendukung atau menentang Kristus. Siapa yang akan mereka ikuti? Suara siapa yang akan mereka dengarkan? Para malaikat yang setia memilih untuk taat pada perintah Kristus yang penuh kasih. Sementara sepertiga malaikat mendengarkan suara Lucifer. Dengan kata lain, tidak taat kepada Allah dan kehilangan surga. Kita pun di masa kritis dalam sejarah dunia ini dipanggil untuk memutuskan untuk mendukung atau menentang Kristus. Kita juga harus menyatakan di pihak mana kita berada, di pihak Kristus atau di pihak Lucifer atau iblis. Bacalah Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17, Keluaran 32 ayat 26, Yosua pasal 24 ayat 15, 1 Raja-Raja 18 ayat 20 dan 21, dan Wahyu pasal 22 ayat 17. Prinsip fundamental apakah yang diajarkan oleh ayat-ayat ini kepada kita dalam pertentangan besar ini? Ini saudara akan bacakan di rumah di Alkitab. Saudara-saudara membuka ayat-ayat ini, apa kira-kira yang dituliskan di sana? Tapi kita lihat ringkasan komentarnya di sini. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia menanamkan jauh di dalam otak kita kemampuan untuk berpikir, bernalar, dan memilih. Esensi kemanusiaan kita adalah kemampuan kita untuk membuat pilihan moral. Kita bukan sekedar robot. Itu tadi pelajaran sebelumnya, bahwa orang ini diberikan kuasa untuk memilih. Jadi setiap pilihan kita, Allah tidak campur tangan di situ. Itu sebabnya di kelompok-kelompok diskusi
sering bertanya seperti ini, saudara-saudara. Mengapa Allah yang begitu kasih, atau dasar dari pemerintahan Allah itu adalah kasih, kenapa Allah membiarkan pemberontakan atau kejahatan-kejahatan yang terjadi di atas dunia ini? Ada yang dipantai di mana-mana, ya, terhadap mereka yang menjadi korban-korban ini. Di manakah kasih Allah pada waktu itu? Ingat bahwa setiap ada konflik, pasti ada akibat yang timbul di sana, dan kita sudah dilengkapi dengan kuasa memilih. Jadi pilihan itulah yang Allah tidak pernah campur tangan terhadap hasil dari akibat daripada pilihan-pilihan kita. Gitu. Jadi walaupun Allah begitu kasih, ya, tetapi kita juga memilih pilihan kita. Allah juga tidak mengendalikan kita, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa Allah tidak menciptakan kita seperti robot, tapi kita diberikan kuasa untuk memilih. Pilihan itulah yang Allah tidak pernah campur tangan. Kita bukan ini dia bilang kan, kita bukan sekedar robot. Kita diciptakan menurut gambar Allah. Jadi kita diciptakan menurut gambar Allah. Menurut Kejadian pasal 1 ayat 26-27, kita ini adalah gambar Allah. Artinya sama seperti Allah, tetapi kita bukanlah Allah. Berbeda dengan ciptaan binatang, ya. Jadi sekali lagi, kita diciptakan oleh Allah menurut gambarnya, lalu dilengkapi dengan kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk bernalar, ya. Luar biasa ini, saudara-saudara. Jadi dalam kemampuan kita untuk membuat pilihan moral dan hidup dengan prinsip-prinsip spiritual yang kekal. Setelah pemberontakan Lucifer di surga dan setelah kejatuhan, Allah memanggil umatnya untuk merespons kasihnya dan taat pada perintahnya dengan memilih untuk melayani Dia. Menjadi bahan renungan bagi kita, pelajaran apakah yang dapat kita pelajari dari peperangan di surga yang berhubungan dengan peperangan pribadi kita dengan kejahatan? Jika iblis dapat menipu makhluk-makhluk surgawi yang benar dan kudus, apakah yang dikatakannya tentang usaha jahatnya untuk menipu kita? Jadi, berhati-hatilah dan marilah kita belajar banyak firman Tuhan, begitu banyak video-video para hamba-hamba Tuhan, para pastor-pastor, ya, atau gembala-gembala kita, ya, yang menyampaikan begitu banyak penjelasan-penjelasan tentang firman Tuhan. Tetapi intinya, saudara-saudara, bahwa kita berusaha untuk membaca firman Tuhan lebih banyak, terlepas dari apakah kita mengerti atau tidak, tetapi bahwa firman Tuhan itu akan menjelaskannya lebih dalam melalui kuasa Roh Kudusnya ke dalam pikiran kita. Jangan sekali-sekali memasukkan pikiran saudara ke dalam firman Tuhan, tetapi biarlah Alkitab itu sendiri akan menjelasnya kepada saudara, jawaban-jawaban dari apa yang saudara baca. Pelajaran ini sampai di sini, saudara-saudara. Semoga ini juga bermanfaat.